Pengertian pasar. Pasar dalam artian yang luas, yaitu tempat perjumpaan antara pembeli dan penjual. Namun, di era saat ini pasar juga dapat diakses dengan cara tanpa bertemu, seperti contohnya online shop. Barang atau jasa sebagai produk yang dipertukarkan oleh pembeli dan penjual. Dalam pasar, yang pastinya juga ada interaksi yang disebut penawaran dan permintaan, atau supply and demand. Beberapa pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana jumlah pembeli dan penjual sangat banyak atau tidak terbatas. Yang membedakan dari pasar biasa di dalam sistem ini, transaksi yang dilakukan tidak dipengaruhi oleh naik turunnya harga. Pasar persaingan sempurna merupakan solusi bagus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus kesejahteraannya, karena di dalam sistem pasar semacam ini, penawaran dan permintaan berjalan seimbang serta didasari atas dasar hubungan batin yang kuat antara konsumen dan produsen. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak itu tidak dapat memengaruhi harga karena harga yang telah ditentukan oleh pasar itu sendiri atau keseluruhan permintaan dan penawaran. Pasar persaingan sempurna disebut-sebut sebagai jenis pasar yang paling ideal karena dianggap mampu menjamin terwujudnya efisiensi pasar. Selain jumlah penjual dan pembelinya yang banyak, produk yang dijual di jenis pasar persaingan sempurna adalah bersifat homogen. Contoh dari pasar persaingan sempurna, pasar beras. Pasar beras adalah salah satu pasar persaingan sempurna yang mudah ditemui di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa beras menjadi salah satu bahan makanan pokok dalam negeri, sehingga kebutuhan akan beras tinggi dan membuat komoditi yang satu ini sangat cocok dijual di jenis pasar persaingan sempurna, mulai dari jumlah penjual dan pembelinya, harga pasar yang tidak bisa diubah secara sepihak, dan kebebasan dalam berjualan. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. 1. Banyaknya jumlah pembeli dan penjual. 2. Barang atau jasa yang diperdagangkan sifatnya homogen. 3. Faktor produksi bebas bergerak. 4. Terdapat kebebasan dalam mengambil keputusan. 5. Penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar. Dan yang keenam, produsen bebas keluar masuk pasar. Kelebihan pasar persaingan sempurna dalam buku Teori Ekonomi Pendekatan Mikro 2018 karya Jun Suryadi dan teman-teman. Beberapa kelebihan pasar persaingan sempurna yaitu: 1. Harga benar-benar terbentuk melalui mekanisme harga. Harga terbentuk tidak ada campur tangan pemerintah maupun asosiasi produsen. 2. Dalam jangka panjang akan terjadi harga yang menguntungkan konsumen karena harga yang dibentuk dari biaya rata-rata minimum, sehingga pasar menjamin diproduksinya produk dengan biaya rendah. 3. Persaingan sempurna tidak memerlukan adanya iklan karena jenis barang, kualitas, dan harganya hampir sama. Kekurangan pasar persaingan sempurna. 1. Keuntungan yang diterima dalam skala normal sehingga beberapa perusahaan sulit menyediakan dana untuk pengembangan. 2. Konsumen dapat merasa jenuh dalam pembelian karena produk pada pasar adalah produk homogen sehingga membatasi pilihan konsumen. 3. Persaingan sempurna dapat menimbulkan biaya sosial. Perusahaan yang abai dengan biaya sosial yang menimbulkan kegiatan produksi yang merugikan masyarakat, misalnya polusi, penggunaan bahan pengawet berlebihan, dan lainnya. Keuntungan maksimum dalam pasar persaingan sempurna. Keuntungan maksimum diperoleh ketika selisihan antara penerimaan total dengan biaya total paling besar. Secara matematis, keuntungan maksimum dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Pi sama dengan TR kurang TC. Keterangannya, Pi sama dengan besarnya keuntungan, TR sama dengan penerimaan total, TC sama dengan biaya total. Penerimaan total adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh perusahaan atas penjualan barang hasil produksinya,
Secara matematis, penerimaan total dapat diketahui melalui rumus berikut. TR sama dengan P kali Q. TR adalah penerimaan total, P adalah harga, dan Q adalah jumlah barang. Penerimaan rata-rata. Penerimaan rata-rata adalah penerimaan dari hasil penjualan setiap unit barang. Dengan kata lain, penerimaan rata-rata adalah hasil bagi antara permintaan total P dengan jumlah penjual. Penerimaan rata-rata dapat dihitung melalui rumus AR sama dengan TR per Q. Penerimaan marginal. Penerimaan marginal adalah tambahan penerimaan dengan menjual satu unit logi hasil produksinya dengan rumus MR sama dengan TR per Q. Keseimbangan pasar dalam jangka pendek dan panjang. A. Keseimbangan dalam jangka pendek. Keseimbangan jangka pendek adalah rekonstruksi dari marginal cost yang dimulai dari titik beku usaha atau shutdown point, hingga perusahaan mendapatkan laba. B. Keseimbangan dalam jangka panjang. Pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang, di mana perusahaan dan industri dapat membuat perubahan-perubahan tertentu. Poin selanjutnya, permintaan dan penawaran dalam pasar persaingan sempurna. 1. Permintaan. Kurva permintaan pada pasar persaingan sempurna berbentuk garis lurus horizontal, harga pada tingkat harga tertentu. 2. Penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan berkaitan antara harga suatu barang tertentu dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan.